Halo Mbak Lia, selamat pagi. Selamat pagi juga, Bu. Bagaimana nih kabarnya Mbak Lia hari ini? Untuk kabar sih baik, Bu, meskipun agak sedikit kesal hari ini. Kenapa Mbak Lia merasa sedikit kesal pada pagi hari ini? Sebenarnya ini karena kejadian kemarin, Bu. Saya masih terbawa sampai hari ini. Saya, jadi kemarin itu saya mau mukul teman saya, kemudian hanya saya saja yang dipanggil Pak Suripto, dan itu membuat saya malu. Padahal yang saya lakukan karena mereka yang memulai pertengkaran terlebih dahulu, saya hanya membela diri. Oh, jadi Mbak Lia merasakan ketidakadilan dalam mempertanggungjawabkan pertengkaran kemarin ya? Iya, kurang lebih begitu, Bu. Tapi sebelum hari itu, hari-hari kemarin juga saya sering bertengkar dengan anak-anak itu, Bu. I- tapi yang dipanggil hanya saya saja. Katanya karena saya yang mulai tindakan merusak barang mereka. Saya sangat kesal, Bu, melihat wajahnya mereka, teman-teman saya yang sukanya memberikan bullying dalam bentuk verbal. Oh, baik, ya. Saya paham dengan perasaan Mbak Lia saat ini yang begitu campur aduk perasaan kesal, marah, ingin melakukan tindakan untuk melakukan emosi Anda dengan meluapkan pada teman Anda. Begitu Mbak Lia? Yap, benar sekali, Bu. Baik, dalam sesi yang sering kali ini saya akan mengenalkan dengan strategi. Namanya strategi modeling. Nanti strategi ini tuh untuk mengatasi permasalahan Mbak Lia dan kita akan menemukan jalan alternatif dalam menghadapi persoalan Mbak Lia yang Mbak Lia alami. Ya, Bu, boleh. Tapi saya tidak tahu bagaimana strategi itu. Tapi saya juga nggak mau terus-menerus berurusan dengan teman-teman saya yang seperti itu. Tenang saja Mbak Lia. Baik, jadi dalam strategi ini tuh suatu strategi dalam konseling yang menggunakan proses belajar melalui pengamatan terhadap model sehingga terjadi perubahan perilaku yang positif. Nah, strategi modeling ini tuh ada beberapa macam, Mbak Lia. Yang pertama, ada model simbolis, yang modelnya nanti tuh disajikan melalui media-media, melalui bahan-bahan tertulis seperti audio, film, atau slide dan lainnya. Kemudian yang kedua ada modeling diri. Jadi di mana Mbak Lia nanti tuh melihat diri sendiri sebagai model dengan cara menampilkan perilaku tujuan yang akan diharapkan nanti. Dan yang terakhir ini yaitu modeling partisipan. Jadi dalam model ini tuh penampilan modelnya itu oleh konselor atau seorang yang berpengalaman yang telah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan yang sama dengan Mbak Lia, menjadi acuan timbulnya perilaku baru. Nah, bagaimana dengan Mbak Lia memilih menggunakan model yang mana? Sepertinya yang modeling partisipan terakhir tadi boleh dicoba, Bu. Sepertinya itu lebih mudah. Ya, baiklah. Jika Mbak Lia memilih model tersebut, prosedur ini digunakan untuk membantu Mbak Lia mengatasi emosi, ketakutan terhadap kejahatan verbal yang dirasakan Mbak Lia selama ini. Ada 3 hal utama yang akan kita lakukan, yaitu pertama, Mbak Lia akan melihat model yang akan mendemonstrasikan untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu Mbak Lia. Terus yang kedua, Mbak Lia akan mempraktekkan contoh dari model yang telah didemonstrasikan, mempraktekkan tersebut sesuai kemampuannya Mbak Lia ya. Terus yang ketiga nanti Mbak Lia melakukan latihan secara mandiri setelah sesi konseling yang berlangsung pada saat ini. Terus dengan melakukan latihan itu nantinya Mbak Lia akan bisa mengetahui bagaimana keberhasilan atau tidaknya dalam sebuah model ini. Apakah Mbak Lia mau mencobanya sekarang? Iya, Bu, saya mau mencobanya sekarang.
Oke, izinkan saya untuk mendemonstrasikan ya bagaimana hal yang mungkin bisa saya lakukan sebagai diri Mbak Lia untuk mengatasi permasalahan Mbak Lia. Silahkan Bu, dimulai. Ya, sekarang mari kita mulai. Marilah berpura-pura bahwa teman-teman sedang menggoda dan mengatakan hal-hal jahat, serta memancing perkelahian dengan Mbak Lia. Yang pertama, saya akan mengucapkan dengan keras apa yang saya pikirkan jika itu terjadi. Seperti kalimat, saya sangat marah dengan sifat Anda yang selalu mengganggu dan melontarkan kata-kata yang jelek kepada saya. Padahal saya tidak pernah mengganggu Anda. Tetapi pada saat yang sama, Mbak Lia melakukannya dalam kepala Mbak Lia saja, tidak perlu mengungkapkannya. Selanjutnya, saya bisa merasakan diri saya marah tentang godaan dari teman saya itu. Jadi saya memikirkan tentang daftar pilihan saya dengan cara mengambil nafas dalam hitungan 10 detik. Jika godaannya tidak juga berhenti, saya akan membalikkan badan dan mencari teman atau guru yang bisa saya ajak bicara. Atau menemukan tempat duduk sendirian untuk melakukan relaksasi dalam menenangkan pikiran. Lalu bagaimana dengan permasalahan yang saya alami kalau saya sudah terlanjur dipanggil oleh Pak Suripto? Padahal yang saya lakukan ini karena ulah mereka terlebih dahulu, Bu. Jadi saya hanya membela diri saya. Sekali lagi akan saya ulangi, untuk menenangkan diri, saya akan memusatkan untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Saya akan mengambil nafas untuk menenangkan diri saya. Kemudian, saya akan menemui Pak Suripto. Saya akan menjelaskan pada Pak Suripto bahwa saya tidak bersalah dalam pertengkaran ini. Saya akan berkata, yang saya lakukan sebenarnya untuk menghindari kejahatan dan makian yang kan teman saya, Pak. Kalimat-kalimat tersebut akan membuka pikiran Pak Suripto mempertimbangkan dalam menentukan hukuman. Jadi nanti itu saya akan mencoba membujuk Pak Suripto menjelaskan secara detail permasalahan yang terjadi antara saya dengan teman saya, biar Pak Suripto paham. Apakah dipahami, Mbak Lia? Baik, Bu, saya memahami. Saya ingin mencobanya. Ya, boleh. Selanjutnya kan Mbak Lia mencoba. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perilaku kita jika menanggapi hal-hal yang seperti itu. Karena yang ditentukan dalam strategi ini tuh sebuah perilaku positif dengan hasil mencontoh. Jadi Mbak Lia nanti menentukan perilaku-perilaku yang lebih positif untuk menghadapi permasalahannya Mbak Lia. Silakan Mbak Lia untuk dicoba seperti yang saya contohkan tadi. Baik, jadi ketika teman saya mulai mengganggu atau menggoda saya dengan melontarkan kata-kata yang menurut saya itu sebagai bullying verbal, saya akan mengungkapkan hal-hal yang terdapat di pikiran yang mengganggu pikiran saya, seperti saya tidak suka Anda melakukan hal ini kepada saya. Apa hak Anda melakukan atau merendahkan saya seperti itu? Anda pikir saya sebagai orang yang lemah. Kemudian jika pertengkaran semakin memanas dan tidak kunjung berhenti, saya akan sedikit menarik nafas perlahan yang kemudian kembali memfokuskan pikiran saya agar tidak berlanjut sampai hal yang tidak diinginkan. Kemudian saya akan keluar untuk mencari orang ataupun guru yang dapat menindaklanjuti kasus ini. Kemudian jikalaupun saya dipanggil oleh Pak Suripto, saya akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam permasalahan itu sehingga bukan saya saja yang akan mendapatkan hukuman nantinya. Seperti itu, Bu. Luar biasa sekali. Apa yang dilakukan Mbak Lia tadi sudah sangat bagus dalam menyikapi permasalahan yang terjadi pada Mbak Lia.
Nah, sekarang bagaimana nih perasaannya Mbak Lia setelah melakukan modeling tadi? Perasaan saya menjadi lega, Bu, karena saya tahu bagaimana cara menyikapi hal-hal yang memungkinkan untuk itu terjadi nanti di masa yang akan datang lagi. Baik, bagus sekali Mbak Lia. Kalau begitu, saya ingin Mbak Lia membuat teksnya seperti ini. Ketika Mbak Lia menghadapi masukan dari teman Mbak Lia, saya ingin Mbak Lia perlahan-lahan mempraktekkan seperti apa yang sudah kita lakukan pada saat ini. Dan setelahnya, saya ingin Mbak Lia menuliskan deskripsi praktek tersebut, seperti apakah Mbak Lia telah berhasil dalam mempraktekkan seperti yang sudah dilatihkan, atau kurang berhasil. Atau Mbak Lia bisa menambahkan tindakan yang menurut Mbak Lia positif bisa menghadapi teman Mbak Lia jika teman Mbak Lia melakukan tindakannya seperti itu. Apakah dapat dipahami Mbak Lia? Iya, Bu, berarti untuk tugas ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, pertemuan minggu depan. Benar, benar sekali. Baik kalau begitu Mbak Lia, tentang latihan dan penugasan strategi modeling ini, saya akan menutup sesi konseling pada hari ini. Terima kasih Mbak Lia sudah mau meluangkan waktu untuk melakukan sesi konseling dan menjalankan strategi modeling untuk mengatasi permasalahannya Mbak Lia. Ya, terima kasih banyak Bu sudah membantu saya mengatasi hal-hal yang menjadi ketakutan dalam diri saya. Iya Mbak Lia, sama-sama. Jangan lupa ya untuk dicatat dan nanti diberikan kepada saya hasilnya untuk melihat perkembangan yang dialami oleh Mbak Lia. Siap, Bu. Semangat Mbak Lia, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.